Malam ini, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk membahas surat Kolose. Surat Kolose yang ditulis oleh Rasul Paulus, atau saya bisa akan jelaskan mengenai kita akan mengekspositori atau membahas ayat demi ayat. Ya. Nah, mari kita lihat surat Kolose yang ditulis oleh Rasul Paulus. Mari kita lihat. Oke. Nah, surat Kolose ini, saudara, diperkirakan ditulis oleh Rasul Paulus pada tahun 60 sampai 62 ED, AD ya, bahasa Indonesia kadang-kadang pakai ED ya. Nah, mungkin banyak yang bertanya itu, kenapa selalu memakai kata ED kalau kita dalam kekristenan ya? Apa arti ED? Ya, misalnya 60 atau 62 ED. ED itu sebenarnya singkatan dari bahasa Latin itu ya. Artinya Anno Domini. Nah, tahunnya Tuhan kalau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi dihitung dari kelahiran Kristus. Jadi kalau sebelum kelahiran Yesus itu selalu dipakai namanya BC, BC ya. Jadi artinya before Christ. Nah, setelah Yesus datang lahir maka dipakailah tahun Tuhan atau AD, Anno Domini, itu bahasa Latin ya. Nah, diperkirakan surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada di penjara di Roma. Ya, saudara bisa lihat di pasal keempat ayat yang ketiga. Jadi Paulus banyak mendengar ya tentang gereja di Kolose ya. Dia sangat concern akan uh, iman atau pengajaran yang sedang uh, ada di dalam Kolose ya, bahwa ada muncul ajaran sesat yang tentu membahayakan iman mereka, dan tentu juga adalah membahayakan iman Kristen pada umumnya. Nah, saudara, kalau kita lihat surat Kolose ini, ya, tujuan Paulus menulis surat ini, dia ingin supaya jemaat Kolose ya, supaya mereka mengerti, memahami akan posisi kemuliaan Kristus. Ya, kenapa dia ingin menunjukkan itu? Karena di tengah-tengah orang Kristen, khususnya di Kolose, ya, tentu banyak yang tidak, ada orang yang tidak percaya akan keilahian daripada Yesus Kristus, atau juga preeminent, artinya Yesus sudah ada sebelum dia dilahirkan oleh Maria, ya, bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ya, sebelum menjadi manusia, Yesus adalah Allah, gitu ya. Dia Allah dan dia juga pencipta. Kalau kita lihat di Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Nah, jadi ini yang ingin ditonjolkan kepada orang Kolose ya. Posisi kemuliaan Kristus begitu diutamakan sekali, ya. Nah, saudara-saudara, jadi ya dia punya satu kekhawatiran bahwa eh, di zamannya bahwa banyak sekali ajaran-ajaran filsafat. Nah, makanya di Kolose ada yang Paulus menunjukkan ada hati-hati terhadap ajaran filsafat orang Yunani yang sangat terkenal itu. Saudara bisa lihat nanti di pasal yang kedua ayat 89 ya. Nah, ada istilahnya Paulus kalau di Korintus dia mengatakan ya, orang Yahudi mencari tanda. Nah, orang Yunani mencari apa, saudara? Masih ingat? Mencari hikmat, Sophia. Nah, itu kalau banyak orang perempuan dikasih namanya Sophia, itu hikmat ya, wisdom. Itu ya. Nah, orang-orang
Yunani yang berpendidikan tinggi, mereka luar biasa selalu mencari hikmah. Itu satu pengetahuan yang luar biasa. Makanya ada namanya filsafat ya, ilmu filsafat. Ya. Nah, ini yang Paulus lihat ini ada kecenderungan bahaya ya kalau jemaat Kolose tidak diajar doktrin. Nah, itu masalahnya. Kemudian juga eh, Paulus tujuannya menulis ini ingin menuntun jemaat Kolose ke dalam kedewasaan rohani. Tentu makanya kita ditekankan doktrin, kedewasaan rohani itu adalah hubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nanti saudara bisa baca di pasal 1:8, pasal 2:6-7 ya. Juga Paulus ingin juga ya memberitahukan kepada orang Kristen yang ada di Kolose tentang status mereka dalam Kristus. Apa status kita? Ya kan? Kemudian juga mengenai jawaban doa-doa mereka atas nama Paulus. Nah, ini adalah tujuannya, Saudara. Nah, sekarang kita lihat ya content, isi daripada surat Kolose kan begitu. Nah, Saudara kita lihat kalau kita membaca ayat 1 sampai ayat 17 ya saya bisa ambil kesimpulannya bahwa yang diutamakan Rasul Paulus kepada orang percaya ya bahwa doktrinal sangat penting diutamakan ya mengenai doktrinal bahwa kita orang percaya harus semakin hari itu makin dalam ya kehidupan kita dan juga harus pengetahuan iman kita dalam Kristus sehingga kita bisa menjadi orang Kristen yang berbuah. Mari kita lihat ayat demi ayat ya. Coba kita lihat. Ya. Demikian ya Paulus menulis katanya ya dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita. Nah, Paulus ini ingin memperkenalkan dirinya suratnya bahwa dia adalah Paulus. Paulus yang mana? Nah, kalau di orang Yahudi banyak anak-anaknya dikasih nama juga ya, Paulus banyak namanya Paul ya Paulus atau Paul ya gitu ya. Nah dia mengatakan memperkenalkan kepada mereka aku ini rasul. Itu rasul siapa? Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Nah dia menjadi rasul karena kehendak Allah di mana Yesuslah yang menyatakan diri kepadanya. Kalau sudah membaca di Kisah Para Rasul pasal 9 bahwa di mana Paulus tadinya dia menganiaya pengikut Yesus. Nah, maka Yesus mengatakan, kamu ini menganiaya aku. Dia menjawab, who are you? Siapakah engkau Tuhan? Tuhan, katanya kan, aku Kristus yang kamu aniaya. Bagaimana dia bisa menganiaya Kristus? Kan dia tidak lihat Kristus. Ya, dia menganiaya pengikut orang-orang yang percaya, orang-orang yang menjadi Kristen, orang yang percaya kepada Yesus kan adalah tubuh Kristus kan. Nah, kita ini tubuh Kristus. Kalau orang menyakiti tubuh kita, ini tubuh Kristus, dia menyakiti Kristus, Saudara. Nah, itu jelas. Oke. Nah, kemudian dia mengatakan, dan Timotius saudara kita. Nah, dia dalam suratnya selalu ada disertai dengan rekan-rekan sepelayanan. Dia tidak lupa akan rekan-rekan sepelayanan. Dia tidak tidak mau menonjolkan hanya istilahnya menonjolkan dirinya sendiri. Tapi dalam surat selalu ada sebut nama orang, rekan kerja, rekan sepelayanan. Nah, saudara dia tidak egois, ya, tidak mau self esteem, artinya menunjukkan wah saya. Nah, ini ada sifat karakternya kalau dalam gereja, saudara-saudara, ada namanya seorang pendeta single single fighter. Dia maunya dia yang tonjol, dia yang lebih hebat menonjol. Dia enggak. Paulus tidak demikian. Selalu ada sebut rekan kerja. Siapa itu? Timotius, saudara kita. Nah, Timotius ini anak muda ya yang bekerja sama istilahnya. Rekan kerjanya Rasul Paulus. Nah, dia tulis surat ini kepada siapa? Mari kita lihat ayat 2. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Nah, dia menyapa mereka saudara-saudara yang kudus. Siapa yang kudus ini?
Kalau yang kudus ini, ya saudara, ini adalah kalau bahasa Yunaninya atau Latinnya atau ya yang selalu dipakai di dalam Roman Catholic itu Santa Santo, gitu. Ya, ini ditujukan kepada saudara-saudara orang kudus, ya begitu. Kenapa bisa disebut kudus ya? Orang yang percaya Tuhan Yesus, saudara, yang ada di dalam Yesus, jika saudara percaya Yesus, saudara ada di dalam Yesus, saudara disebut orang kudus loh. Nah, kudus bukan yang kita kasih jabatan itu kudus, tapi Tuhan yang menyebut kita orang kudus. Nah, kalau di dalam Roman Catholic ya selalu dikasih jabatan ya. Misalnya si pastornya atau si brudernya sudah melayani dengan setia sampai tua, sampai dia mati, dia punya prestasi, dikenal masyarakat, maka nanti kalau mati dia bisa dikasih nama seperti Ibu Teresa. Pernah dengar Ibu Teresa yang terkenal di India? Orangnya imut-imut, dia menolong orang yang mati, dia memeluk orang yang tak berdaya di jalan sampai mati di pangkuannya. Nah, akhirnya orang bilang, wah ini orang yang suci katanya, orang yang baik. Tapi Anda tidak membawa dia kepada Kristus, nggak ada gunanya. Ya, hanya menunjukkan humanity aja kepadamu, tapi you tidak membawa mereka kepada Kristus supaya percaya kepada Yesus Kristus. Tapi Roman Katolik memberi dia title, judulnya apa? Santa Santa Ibu Teresia. Ya, dikasih gelar. Nah, kita tidak perlu dikasih gelar oleh organisasi gereja, tapi otomatis jika saudara ada dalam Kristus, kita semua adalah orang santo. Yang laki santo, yang perempuan disebut santa ya. Gitu. Nah, saudara. Jadi ini nih orang-orang yang ada di Kolose, orang yang sudah dalam Tuhan Yesus, orang yang sudah lahir baru, mereka disebut orang-orang santo. Nah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Nah, selalu suratnya selalu mengatakan kasih Allah, ya, kasih Bapa sejahtera menyertai kita. Puji Tuhan, selalu dia sapa ya. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam terjemahan TB ini, saudara, ada kalimat yang hilang di situ ya. Seharusnya ada begini ya, kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita ya, dan ada dan lagi ya, dan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini hilang nih TB-nya. Saudara bisa buat catatan ya. Saudara perhatikan di King James Version. Coba betul nggak di King James Version itu? Yang nomor ayat 2 itu. Betul nggak? Nah, kan hilang kan? Nah, di sini kan ada peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Nah, dia buat catatan ya dalam Alkitab kamu ya, kita semua ya. Nah, kita lihat ayat yang ketiga. Nah, ayat yang ketiga, saudara-saudara, coba kita lihat. Yang ketiga ini adalah Paulus begini, yang adalah doanya, doanya kepada Allah atau syukur atau thanks ya, Thanksgiving-nya ya mengenai orang-orang Tesalonik, orang-orang Kolose ini. Coba kita lihat ayat yang ketiga. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Dalam doanya Paulus ini selalu ada mengucap syukur. Mengucap syukur untuk siapa? Ya, untuk ini orang-orang Kolose. Coba ayat keempat. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang. Wah, ini Paulus sudah banyak mendengar kesaksian tentang kehidupan orang-orang Kolose. Dia bersyukur kepada Tuhan dalam doanya ya, kepada Allah Bapa, ya di mana dia mendengar orang-orang Kolose atau jemaat Kolose tentang imanmu dalam Kristus
dan tentang kasihmu terhadap semua orang. Nah, ini ada dua tentang faith in Christ. Apa itu faith? Iman, iman percaya ya kepada Yesus. Tentu iman percaya yang pertama, saudara, adalah tentang mengenai iman di mana kita diselamatkan, percaya kepada Yesus. Nah, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, ya juga ada istilahnya iman kita, iman di mana kita mentaati perintah Tuhan, perintah Yesus, ya. Nah, nanti kalau kita akan lihat lagi mengenai iman itu ada hubungannya juga dengan ajaran, doktrin, ya. Nah, di sini mereka dikatakan Paulus, ya, walaupun mereka telah beriman tentang kasih, kasih mereka gimana? Nah, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan orang-orang kudus. Nah, perhatikan di ayat 4. Yesus dan tentang kasihmu, kasih mereka ya kepada saudara seiman terhadap semua orang kudus. Nah, ini istilahnya semua, all the saints ya. Oke, mereka saling mengasihi ya, menerapkan ya kasih Yesus itu kepada sesama saudara-saudara seiman. Nah, ayat 5, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Nah, mereka bisa percaya itu kan karena mereka dengar Injil ya. Injil yang membawa keselamatan. Injil yang ya di mana mereka akan disiapkan sesuatu di surga nanti, di ayat yang ke mana itu, di ayat yang ke-5, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Ya, sekarang pengharapan apa, saudara-saudara? Ya, pengharapan kita akan berada di surga yang hidup kekal dan juga akan mendapatkan itu rewards dari Tuhan yang akan diberikan kepada orang-orang percaya sesuai dengan apa yang dia lakukan di atas bumi ini. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa Paulus bersyukur ya dalam doanya, dia ingin supaya orang-orang Kolose mereka bisa menghasilkan juga buah dan bertumbuh dalam pengetahuan akan kebenaran Allah. Ya, itu yang di Paulus inginkan ya daripada orang-orang di Kolose. Nah, saudara, kita coba perhatikan lagi ya di ayat yang berikutnya di mana kita bisa baca ayat yang ke-9 ya. Coba kita perhatikan di ayat ke-9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarkan, kami tiada henti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya, damai dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, Paulus mau supaya ini jemaat Kolose ini ya mereka boleh ya menjadi jemaat yang menghasilkan buah dan mereka bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, ini adalah doanya Paulus juga ya, keinginan Paulus kepada orang-orang Kolose. Saudara-saudara, ya orang yang percaya, orang Kristen yang percaya kepada Yesus, ya Paulus mau supaya dia membimbing orang-orang Kristen, orang-orang percaya supaya mereka bertumbuh pengenalannya akan kebenaran. Tentu kebenaran juga tentang Allah, ya tentang Allah. Nah, di sini ada ayat mengatakan ini, coba kita bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, makanya di dalam tulisan-tulisan Paulus ya di seperti Roma dan surah-surah lain banyak ditekankan tentang doktrin. Makanya doktrin apa? Makanya dalam kekristenan ada namanya doktrin tentang Allah kan?
Doktrin tentang Yesus Kristus. Nah, kita sudah banyak membahas mengenai tentang keilahian Kristus. Juga ada tentang mengenai keselamatan. Ya, banyak lagi tentang apa Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Seperti yang kita pernah bahas tentang di eh, hari Pentakosta itu ya, di mana Roh Kudus ya. Who is Holy Spirit? Siapa dia kan? Nah, jadi Paulus mau supaya orang Kristen, orang percaya, dia boleh bertumbuh dalam pengetahuan akan yang benar tentang Allah. Nah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan dan kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Iya. Dan mengucap syukur lagi dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Nah, ini ada tambahan kerajaan ini, TB itu tambah kerajaan ya. Kalau saudara lihat King James Version tidak ada di situ ayat 12 ya coba. Ya, boleh ya. Nah, dia mengucap syukur kepada Bapa yang telah menemukan memberikan ya. Nah, melayakkan untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus in the light. Jadi kalau di TB diterjemahkan di dalam kerajaan terang itu sudah diinterpretasikan oleh TB ya. Tapi saint inheritance of the saints in light, dalam terang. Ya, ini memang ada hubungannya ya dengan surga, begitu terang ya. Nanti kita akan mendapatkan inheritance ya di surga. Surga bisa di kerajaan milenium, Saudara, ya. Nah, kemudian kita lihat ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, ini ada hubungan tentu nanti di kerajaan milenium. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, ini ada hubungannya dengan penebusan, doktrin tentang penebusan. Nah, tentang doktrin penebusan, ya seperti yang kita bahas, sering kita bahas ya, bahwa hanya ada satu mediator. Ya, kan saya sudah pernah khotbah itu ya. Only one mediator antara Allah dengan manusia. Tidak ada yang lain, saudara, yang bisa menjadi mediator, yang menjadi penebus. To redeem us, to reconcile, untuk memperdamaikan orang berdosa dengan Allah hanya melalui Yesus Kristus. Nah, saudara bisa baca itu di 1 Timotius pasal yang kedua. Mari kita lihat di 1 Timotius pasal yang kedua. Pasal yang kedua ya. Nah, sini mengatakan demikian. Ayat 5. Karena Allah itu Esa, ya tunggal Esa ya, dan Esa pula tunggal juga ya, dia yang menjadi pengantar. Pengantar itu adalah mediator ya antara Allah dan manusia, yaitu siapa? Manusia Kristus Yesus. Ya, kenapa Anda disebut manusia Yesus Kristus? Iya, di mana Yesus yang adalah firman yang telah menjadi manusia. Makanya saudara-saudara, ya kita belajar tentang mengenai keilahian Yesus Kristus, bahwa Yesus memiliki dua natur, manusia sejati dan Allah sejati. Ini ada satu golongan orang Kristen atau yang bidat tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia hanya mengakui kemanusiaannya saja, saudara-saudara. Nah, ya tentu kita tidak terima ajaran ini. Kita mengatakan Yesus betul. Dia adalah Allah sejati, yes. Dan juga manusia yang sejati. Oke, kita kembali lagi. Kita lihat Paulus ingin menekankan doktrin yang paling mendasar dalam kekristenan mengenai keilahian Yesus Kristus. Nah, kemudian kita lihat di ayat yang ke-15 ya. Ini akan saya tutup ya, menutup ya. Di ayat ke-15 dia mengatakan bahwa kepada orang Kolose ya, jangan termakan filsafat, ajaran filsuf-filsuf ya, yang mereka juga mengajar tentang gnostik
yang mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah 100% Allah dan juga manusia yang sempurna. Oke. Nah, di sini dia mengatakan ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, ini gambar Allah ya. He is the image ya. Coba bahasa Inggrisnya yang King James ya. Ayat 15 mengatakan who is the image of the invisible God. God yang tidak dilihat. Tapi sekarang ada dalam Yesus Kristus. Nah, pada waktu Yesus belum naik ke surga, saudara, murid-murid, orang percaya pada masa itu, mereka melihat Yesus. Nah, kalau mereka melihat Yesus, Yesus adalah the image of the invisible God. Gitu loh. Nah, maka itu ada murid Yesus yang bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami sudah cukup. Katanya Yesus di Yohanes 14. Nah, mari kita lihat Yohanes 14 sebagai tutup ya. Yohanes 14. Coba kita kembali ke Yohanes yang ke-14. Nah, kita baca ayat yang ke-8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Nah, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, ini banyak orang membantah mengenai oneness of God. Nah, saya mengatakan oneness of God. Nah, mereka itu ayatnya di sini. Katakan, Yesus, you melihat Yesus di dalam Bapa. Bapa dalam Yesus. Yesus adalah Bapa. Tapi mereka tidak melihat lagi ayat yang berikutnya kan? Ya, tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa dalam aku, apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan padanya. Nah, saudara, jadi siapa yang melihat Yesus? Dia melihat Bapa. Siapa yang percaya kepada Yesus? Percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus. Nah, itulah hidup yang kekal di Yohanes 17. Saudara. Nah, jadi ayat harus di-compare dengan ayat yang lain supaya kita bisa menemukan bahwa ayat-ayat ini adalah firman kebenaran, ya kan? Coba kita lihat di Yohanes 17 kan mengatakan demikian. Ayat 3. Inilah hidup yang kekal. Hidup kekal di mana? Bahwa mereka mengenal engkau, engkau siapa itu? Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, bagaimana bisa Yohanes mengatakan Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Sedangkan Bapa mengutus Yesus. Oknum yang kedua, Bapa oknum pertama. Dia mengutus Yesus Kristus. Nah, kembali ke Kolose pasal yang ke-1 ayat 15. Is the image of the invisible God. Nah, jadi ada ketuhanan yang ada dalam diri Yesus Kristus. Ya kan? Sebagai manusia yang bisa dilihat pada waktu itu. Nah, sekarang Yesus sudah kembali ke surga. Kita tidak lihat lagi. Tapi kita percaya. Nah, ya maksudnya kita percaya bahwa Yesus dan Bapa itu adalah pribadi yang beda. Bapa adalah Allah, yes, mengutus putranya. Yesus juga adalah Allah. Dan juga kemudian mengutus Roh Kudus. Roh Kudus ada Allah? Yes. Yesus bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Yesus. Nah, jadi kita percaya akan Allah Tritunggal. Ya, kiranya Tuhan menolong kita malam ini, saudara. Ya, kita akan nanti lanjutkan lagi untuk membahas ayat demi ayat ya, supaya nanti kita bisa mendapatkan banyak pengejaran ya, apa yang Paulus ingin ajarkan dan ingin supaya orang Kristen harus mengenal akan ajaran dasar-dasar doktrin orang Kristen supaya kita
tidak mudah disesatkan oleh filsafat filsafat yang ada. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.